Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Asia Dwitasari dengan NIM 1903320 dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan 2019B. Izin menyampaikan sedikit mengenai materi tentang apa yang dimaksud dengan upacara Rambu Solo. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya upacara Rambu Solo adalah suatu upacara pemakaman yang erat kaitannya dengan adat istiadat di Tanah Toraja. Upacara Rambu Solo ini juga dikenal dengan istilah Ale Rampe Matampu, yang sebenarnya keduanya itu memiliki persamaan dalam arti. Jika kita lihat secara etimologis, kata Rambu Solo berasal dari dua kata, yaitu rambu yang artinya sinar atau cahaya, kemudian Solo itu artinya turun. Sedangkan Ale Rampe Matampu itu berasal dari tiga kata, yaitu ale yang artinya aturan atau kepercayaan, kemudian yang kedua itu rampe yang artinya bagian atau sebelah, dan yang ketiga itu matampu yang artinya bagian. Jadi dapat kita artikan bahwasanya kedua istilah tersebut adalah upacara pemakaman yang dilaksanakan pada sore hari atau ketika matahari berada di bagian barat. Nah, kenapa sih dilaksanakan pada sore hari? Hal itu berkaitan dengan menunjukkan suatu rasa duka atau kesedihan atas kematian dari salah satu anggota masyarakat. Nah, upacara ini juga wajib dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat di Tanah Toraja. Hal itu berkaitan dengan kepercayaan atau pandangan masyarakat Toraja yang menganggap bahwasanya apabila seseorang belum melaksanakan upacara Rambu Solo ini, maka orang tersebut tidak bisa dianggap mati sepenuhnya. Maka dari itu, wajar saja apabila kita melihat ketika salah satu anggota masyarakat di Tanah Toraja tidak langsung dimakamkan, tapi menunggu beberapa waktu untuk memberikan persiapan kepada keluarganya untuk menyelenggarakan upacara adat Rambu Solo ini. Selain itu juga masyarakat menganggap apabila seseorang itu tidak melaksanakan upacara Rambu Solo, maka orang tersebut yang meninggal itu bisa dianggap gentayangan karena tertahan di antara bumi dan langit. Begitu juga ada kepercayaan bahwasanya ketika tidak dilakukan upacara adat ini, maka akan mendapatkan kesialan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembahasan kali ini akan membahas mengenai tata cara proses upacara Rambu Solo yang ada di suku Toraja. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam suatu adat tertentu atau di setiap daerah yang punya adat pasti ada suatu tata cara untuk melaksanakannya. Begitupun upacara Rambu Solo. Tetapi dalam mempersiapkan upacara Rambu Solo, menurut Kang Bilintin, didahului oleh beberapa aktivitas yang berkaitan dengan persiapan acara tersebut dilakukan. Yang pertama adalah adanya acara pertemuan keluarga terlebih dahulu, kemudian adanya pembuatan pondok-pondok upacara, kemudian menyediakan peralatan upacara, kemudian menyediakan hewan kurban untuk upacara tersebut. Dan setelah rangkaian itu selesai, baru akan dimulainya rangkaian upacara Rambu Solo. Berdasarkan situs web kebudayaan kemendikbud.go.id menyebutkan bahwa selama masa tunggu pelaksanaan Rambu Solo, rapat keluarga dilakukan oleh keluarga inti untuk menentukan tingkat upacara, jumlah hewan yang akan dikurbankan, serta pembagian tugas setiap keluarga di upacara Rambu Solo. Kemudian setelah itu masuklah kita kepada tahapan-tahapan upacara Rambu Solo. Yang pertama adalah tahapan Mapa Suluk. Tahapan Mapa Suluk ini merupakan suatu pertemuan keluarga yang tujuannya adalah untuk menginventarisasikan kembali musyawarah keluarga sebelumnya, utamanya berkaitan dengan kesanggupannya untuk menyediakan kurban berupa kerbau. Dan inventarisasi itu meliputi kesiapan pihak keluarga baik dalam hubungan keluarga secara vertikal maupun secara horizontal. Baik hubungan vertikal misalnya kesiapan anak untuk orang tuanya apabila yang meninggal adalah orang tuanya, dan sebaliknya orang tua apabila anaknya meninggal
Sedangkan hubungan horizontal adalah hubungan saudara kandung atau keluarga dari pihak ayah dan ibu, dan upacaranya berupa mengarak semua kerbau yang disiapkan oleh pihak keluarga mengelilingi tongkongan di mana almarhum disemayamkan atau tempat pelaksanaan upacara, yaitu berupa tongkongan. Selanjutnya ada mangriu batu, mesin buang mebalakaan. Acara ini selanjutnya merupakan tahapan dari upacara rambut solo, yaitu acara menarik batu simbuang dari tempatnya ke lapangan upacara, dan pekerjaan itu dilakukan oleh berpuluh-puluh orang, bahkan ratusan orang secara gotong royong. Dan juga pada acara itu digotong seekor kerbau dan 2 ekor babi, dan fungsinya di samping itu sebagai sajian, juga sebagai makanan bagi semua yang hadir, serta ada yang menarik dan kegiatan mengiru baru itu pelaksananya berteriak-teriak, bahkan ada yang mengucapkan kata-kata khas Toraja. Kemudian tahapan selanjutnya ada Mapapengkalau. Tahapan ini terdapat dalam upacara rambut solo, yaitu bahwa kegiatan ini memindahkan jenazah dari tongkongan di mana almarhum disemayamkan ke salah satu lubung yang ada di dalam tongkongan tersebut, dan jenazah tersebut disemayamkan selama 3 hari 3 malam di atas lubung sampai acara Mapasonglo dimulai. Dan sebelum dilakukan upacara Mapapengkalau, didahului dengan ibadah yang dipimpin oleh seksi ibadah yang telah ditunjuk oleh panitia sebelumnya, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama jenazah berada di lubung. Kemudian tahapan selanjutnya ada mengisi lantang. Mengisi lantang berarti mengisi pondok-pondok upacara yang telah disiapkan sebelumnya oleh pihak keluarga. Yang telah disediakan pondok harus menempati masing-masing, dan keluarga yang hadir dan menempati pondok-pondok tersebut yang telah disediakan juga membawa persediaan atau kebutuhan logistik yang dibutuhkan selama acara pemakaman berlangsung, serta nampak bahwa partisipasi keluarga dalam upacara tersebut bukan saja ikut serta dalam upacara, akan tetapi juga harus mempersiapkan segala sesuatu termasuk perlengkapan dan rangkaian acara dalam mengisi upacara rambut solo ini di bagian tahapan mengisi lantang. Ya, mungkin cukup sekian paparan dari saya. Selanjutnya pembahasan dari prosesi adat rambut solo ini akan dilanjutkan oleh saudari Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Safina Amalsya dengan NIM 1988581 PKN 2019B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara upacara rambut solo yang telah disampaikan oleh Saudara Agung. Mapasonglo artinya memindahkan jenazah dari lumbung ke lakian yang terletak di lokasi rantai ataupun lapangan. Sedangkan Mapalao dilakukan oleh keluarga Sarungalo diikuti oleh arak-arakan dengan membawa alat-alat upacara seperti gong, bendera, kerbau, dan bulean atau usungan. Alokatongkonan adalah pihak keluarga yang berduka menerima tamu-tamu baik keluarga maupun kerabat lain yang datang dalam pelaksanaan upacara pemakaman yang dilakukan secara adat. Alokatorowan adalah waktu yang tidak melakukan aktivitas upacara atau yang disebut hari istirahat yang membicarakan persiapan acara puncak pemakaman yang dilakukan oleh pihak keluarga dan panitia. Manta Padang merupakan puncak pelaksanaan upacara pemakaman, yaitu dengan memotong hewan kurban sesuai kesepakatan sebelumnya. Hewan kurban tersebut dagingnya didistribusikan secara adat kepada keluarga dan kerabat sesuai peruntukannya. Acara terakhir terdapat Meaa. Meaa adalah akhir dari rangkaian acara pemakaman. Kegiatannya adalah pemakaman jenazah yang diupacarakan. Tempat pemakaman itu apakah di liang atau patane bentuk wadah pemakaman yang sudah dibuat dari bahan batu merah dan semen. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Yunita Silia Kirgio. Di sini saya akan membahas makna dari simbol upacara adat rambut solo.
Jadi dalam upacara adat Rambu Solo itu ada berbagai kegiatan atau tindakan religius yang dilaksanakan yang disertai dengan sifat sakral. Tindakan religius seluruhnya bersifat simbolis sehingga dalam upacara tersebut dipenuhi dengan simbol-simbol. Jadi dalam upacara adat Rambu Solo ini terbagi menjadi 2 simbol, yaitu yang pertama simbol verbal dan yang kedua yaitu simbol non-verbal. Jadi di sini saya akan membahas poin yang pertama, yaitu simbol verbal. Jadi simbol verbal ini merupakan bahasa lisan yang berupa doa-doa yang diucapkan. Jadi doa-doa yang diucapkan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama doa perlindungan, doa permohonan perlindungan yang berisi permohonan atau berserah diri kepada Pung Matua supaya memberi perlindungan serta kehidupan yang baik dan layak bagi manusia. Juga sebagai ucapan syukur karena hidup di dunia ini telah dinikmati oleh manusia, termasuk orang yang telah meninggal, serta bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Yang kedua yaitu doa pengagungan kepada leluhur. Doa pengagungan tersebut berisi pujian serta permohonan kepada para leluhur agar tetap mengizinkan muka bumi didiami manusia dan tetap memberikan kegemburan tanah untuk kemakmuran manusia secara turun-temurun. Dan doa ini diciptakan pada zaman kepercayaan animisme dan dinamisme yang dituju kepada para leluhur. Doa yang ketiga yaitu doa kepada orang yang wafat agar arwahnya diterima. Jadi doa tersebut merupakan permohonan agar orang yang telah meninggal tersebut arwahnya dapat diterima. Dan dalam doa tersebut mengungkapkan atau menggambarkan bahwa orang yang meninggal itu merupakan seorang bangsawan yang lahir dari sebuah tongkonan yang termasyhur dan mewarisi tongkonan itu secara turun-temurun. Dari tongkonan itu lahir penguasa atau pemimpin atau pemangku adat yang mempunyai kuasa memerintah dan mengayomi orang banyak yang disebut Toparmi. Jadi Toparmi itu didoakan agar arwahnya dapat diterima oleh Yang Maha Kuasa. Dari penggalan doa itu menggambarkan bahwa masyarakat Toraja pada zaman dahulu masih percaya kepada leluhur dan hal-hal yang masih berkaitan erat dengan upacara adat Rambu Solo. Sampai sekarang pun masih dilaksanakan oleh masyarakat Toraja dan merupakan suatu kewajiban. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan tentang makna dari simbol verbal. Apabila ada kesalahan kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Sinunafa dengan NIM 1902209. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai makna simbol nonverbal dalam upacara Rambu Solo di Tanah Toraja. Tentu ya, komunikasi itu dibagi menjadi 2, baik verbal maupun nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini ialah pesan yang dikirimkan tidak menggunakan kata-kata atau lisan, melainkan menggunakan bahasa isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, ataupun objek-objek yang digunakan seperti peralatan. Nah, dalam upacara Rambu Solo di Tanah Toraja ini menggunakan peralatan-peralatan. Nah, peralatan-peralatan ini tentu memiliki makna atau simbol-simbol tertentu. Nah, yang pertama ada tombi atau bendera. Nah, berupa kain panjang yang diseragamkan yang menggambarkan keagungan dan ketinggian pemakaman dan hanya dilaksanakan oleh bangsawan tinggi di Toraja. Yang kedua ada gendang. Nah, gendang ini dipukul sebagai tanda peralihan acara-acara dalam pemakaman yang memiliki makna agar upacara pemakaman dapat terlaksana semakin baik. Yang ketiga ada gondangan atau gong. Nah, gong ditabuk menandakan tangis pilihan bagi keluarga-keluarga bangsawan orang Toraja. Nah, tanda ini dibunyikan secara terus-menerus pada waktu acara berlangsung. Yang keempat ada kayunya.
sebagai tanda kemuliaan dan keagungan dari orang Toraja. Digunakan untuk membungkus kerbau, mengarak mayat, untuk membungkus peti, dan untuk menghias lantang. Yang kelima, ada sesaji. Nah, sesaji ini berupa makanan yang disiapkan keluarga untuk orang yang meninggal, karena mereka memiliki kepercayaan bahwa arwah orang yang meninggal itu masih berkeliaran di sekitar rumahnya. Yang keenam, ada kuang-kuang. Simbol kuang-kuang ini berupa bambu yang disusun dan dihias oleh hiasan-hiasan. Nah, salah satunya bulu ayam yang melambangkan teratas dan dipasang sebelum memotong hewan kurban. Yang ketujuh, ada hewan kurban. Hewan yang digunakan itu kerbau dan bayi. Masyarakat Toraja percaya bahwa arwah orang yang meninggal pasti akan meninggali salah satu kerbau yang dikurbankannya, dan babi yang dikurbankan itu sebagai tanda rasa syukur kepada Tuhan. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Muhammad Ridha Setia akan menyebutkan dan menjelaskan mengenai keunikan yang terdapat pada upacara Rambu Solo. Yang pertama yaitu Mapasa Pedong. Mapasa Pedong itu proses mengumpulkan semua kerbau yang akan disembelih. Nah, sebelum disembelih, kerbau-kerbau tersebut diarak berkeliling terlebih dahulu. Kemudian kerbau-kerbau tersebut diadukan antara satu kerbau dengan kerbau yang lainnya. Nah, proses ini banyak menarik perhatian tamu dan wisatawan karena terdapat pertunjukan yang unik, menarik, dan tentunya sangat menakutkan. Yang kedua yaitu Mabadong. Mabadong yaitu melakukan tarian-tarian dan nyanyian yang berisi syair duka cita. Tarian ini dilakukan secara berkelompok oleh pria dan wanita dengan cara membentuk lingkaran besar dan bergerak sambil bernyanyi. Pada saat Mabadong, semua anggota tubuh bergerak seperti kepala yang maju dan mundur, terus bahu yang ke kiri dan ke kanan, lengan yang diayunkan secara serentak. Nah, lengan ini juga saling bergandengan, serta kaki yang disepakkan ke depan atau ke belakang secara bergantian. Yang ketiga yaitu Madondi. Madondi yaitu melakukan tarian-tarian sambil bernyanyi. Atraksi ini hampir sama dengan Mabadong, tapi bedanya Mabadong kan dilakukan secara bergandengan tangan, sementara Madondi dilakukan secara duduk di tempat. Sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arfan Agustian dengan NIM 1903097. Saya di sini akan menjelaskan tentang Marandi. Marandi yaitu melakukan tarian berupa tarian perang atau prajurit. Tarian ini menggambarkan keberanian almarhum saat masa hidupnya. Marandi dilakukan dengan berbagai atribut seperti tombak, ekor kuda, taring, bulu ayam jantan, baju, dan celana dari kain tenun Toraja, serta tanduk yang terbuat dari seng. Setiap atribut yang digunakan memiliki filosofi tersendiri. Selain atribut yang memiliki filosofi, gerakan-gerakan yang ditampilkan memiliki makna tersendiri. Lalu ada mak lambuk, yaitu kegiatan menumbuk padi di dalam lesung kayu. Kegiatan ini cukup menarik perhatian para pengunjung karena tumbukan tersebut menghasilkan irama yang indah dan menakjubkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Kamadi dengan 1908945. Di sini saya akan membahas mengenai permasalahan upacara adat Rambu Solo. Saya mengutip dari kumparan.com bahwa permasalahan upacara adat
sukses, mereka ini udah kaya gitu ya. Kalau istilah bahasa sekarang mah caper gitu ya. Cuman ya nggak baik sih sebenarnya gitu, kita memanfaatkan acara adat dengan pamer gitu ya, nggak baik gitu ya. Nah, padahal dalam aturan nenek moyang gitu ya, disebut lagi bahwa upacara Rambu Solo ini dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keluarga saja gitu. Tidak boleh dilebih-lebihkan.